Dan setelah ganti oli dan lain sebagainya, nanti langsung dicuci. Dan di sini tuh ada timernya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Dan sekarang guys, saya mau servis mobil ya. Karena ini mobil udah 6 bulan lebih belum diservis dan kilometernya itu kurang lebih sekitar 3.000-an. Sebenarnya jatah servis itu olinya itu 10.000 kilometer ya. Karena ini mobil jarang dipakai, sampai ditelepon sama pihak dealer, katanya ini mobil udah 6 bulan. Pertama nanyain kilometer, berapa kilometernya. Saya bilang baru sekitar 4.000-an. Mending diservis aja dulu. Dan ini juga bagian dari persiapan saya untuk pergi lagi ke Mekah ya guys. Nah, ini ada sedikit saran dari saya untuk para TKI khususnya. Hasil kerja di luar negeri, apalagi kerja sebagai TKI itu jangan, kalau bisa jangan pernah dibeliin mobil seperti ini ya. Kalau bisa tuh dikondisikan uang hasil kerja di Arab Saudi itu beli properti, beli tanah sawah, tanah darat, ya kalau bisa dikondisikan ke rumah. Dan ini semua bukan hasil kerja sebagai TKI ya. Ini hasil dari YouTube. Nah, sekarang saya mau buka dulu kerodong mobil. Jadi kalau misalkan hasil kerja di Arab dibelikan barang seperti ini pengeluarannya besar banget. Karena satu, bensinnya nggak bisa pakai bensin biasa, Pertalite atau Pertamax. Ini Pertamaxnya Pertamax turbo, mahal ya. Dan ini juga solarnya bukan sembarang solar, tapi Pertamina Dex ya. Harganya hampir setara sama ini. Mana sihnya di sana? Ini mobil jarang kejemur matahari ya, karena nggak pernah dipakai. Kita lihat kondisi mesinnya dulu nih. Takutnya ada tikus. Kacau kalau kabel-kabel gigitin tikus ya. Nah, ini mobil perawatannya juga nggak murah ya, makanya ini saran buat saya dari teman-teman yang kerja ke luar negeri, entah itu di Jepang, di Amerika, di Korea, di Hong Kong, Taiwan, dan tempat lainnya. Walaupun gajinya gede, misalkan kerja di Amerika ataupun di di tempat lain, kerja jadi TKI itu kalau kita terlalu lama kerja di luar negeri malah karakter kita terbunuh ya. Nah, lain halnya sama YouTube. Kalau YouTube itu walaupun kita udah pulang, tapi kita masih tetap bisa berkreasi ya di kampung. Oke guys, sekarang saya mau ke Bandung sama istri saya, pokoknya ikutin terus. Oke guys, dan sekarang saya udah di jalan nih, Bun. Kira-kira kalau aku masih kerja jadi TKI, khususnya jadi supir pribadi di Arab Saudi, kira-kira kamu ngasih nggak aku beli mobil seperti ini? Mobil ini? Iya. Kayaknya enggak deh. Kenapa? Ya soalnya kan disesuaikan sama pendapatan, terus kebutuhan kita juga banyak, soalnya anak kita banyak.
Mau dikondisikan buat apa aja kerja jadi TKI itu kira-kira? Ya waktu itu kan aku yang utama itu adalah tabungan anak sekolah. Buat masa depan Iya, ya, buat sekolah. Iya, yang Oke, masih terus? kecil-kecil itu tabungannya untuk nanti masa kuliahnya. Iya. Kayak gitu. Jadi adalah tabungan berjangka namanya, Bi. Iya. Nah, yang kedua baru ditabung untuk invest. Oke. Nah, kira-kira Bun, kalau misalkan ada salah satu TKI nih, misalkan beli mobil dengan harga maksimumnya itu kurang lebih 250 juta. Kira-kira menurut kamu sah atau enggak kira-kiranya? Ya kalau seharga itu ya sah aja sih. Kita juga dulu kan memang dulu ya, Iya. rencana kita memang mau beli mobil yang seharga itu kan. Iya. Tapi ternyata rencana Allah lebih besar, Masya Iya. Allah. Iya, rencananya memang saya tuh dulu mau beli mobil tuh R3 guys. Iya, Nggak R3. kebayang. Saya tuh mau beli mobil tuh R3. Harganya tuh kira-kira berapa sih, Jang? R3 dulu? 300 kurang ya, Jan? Enggak. Wah, 3 lah. Iya, murah Iya. kalau R3 itu. Iya, maksudnya seharga segitu 300 kurang. 250. 250-an lah ya. Iya. Nah, itu saya tuh tadinya mau beli R3. Iya. Nah, mungkin ada sedikit rekomendasi atau saran dari kamu sebagai istri TKI ini ya, Ya. buat para istri para TKI ini di seluruh Indonesia khususnya. Kira-kira apa aja yang mau kamu sampaikan nih? Ya, selama suami kita kerja di sana, kalau bisa rajin-rajin nabung, rajin-rajin menyisihkan uang, terutama untuk anak-anak, Ya, oke. gitu. Yang kedua untuk invest, untuk pas suami kita exit gitu loh. Iya, karena Nah, kalau kerja di luar negeri itu kita ini sebagai para TKI, karakter kita terbunuh di luar negeri. Iya. Iya, jangankan buat ngebangun bisnis yang besar, bawa mobil yang baik dan benar aja sulit loh. Coba lihat ke depan. Saya waktu pertama datang ke Indonesia guys ya, jalan itu karena di Arab Saudi itu posisi nyetirnya ada di sebelah kiri, jadi saya tuh di sebelah sana aja. Saya tuh sampai hati saya tuh sampai nangis gitu. Saya tuh jangan-jangan, maksudnya jangankan buat ngebangun usaha gitu, bawa mobil yang baik dan benar aja sulit. Nah, sampai segitunya saya ketinggalan hidup di Indonesia. Ya, betul. Nah, jadi guys, sekali lagi bukan berarti saya menggurui dan bukan berarti saya ini mengunderestimatekan ya, menganggap rendah seorang TKI. Enggak, justru saya tuh ingin semua para TKI itu sukses Amin. dengan cara hasil kerja di Arab Saudi ataupun di negara lain, dikondisikan ke tanah darat ataupun tanah sawah, tanah di lereng gunung dan lain sebagainya. Jadi punya nilai investasi tinggi. Ya. Nah, saya beli mobil ini tuh untuk menunjang kerjaan, dan itu pun bukan hasil kerja jadi TKI. Uang 500 miliar itu kalau kerja jadi TKI itu bukan uang yang sedikit loh. Iya. Hasil berapa tahun coba tiba-tiba dibeliin mobil begitu saja, kan kalau menurut saya sih nggak tepat gitu. Tapi balik lagi ke pribadi masing-masing. Oke guys, sekarang saya mau lanjut perjalanan ke Bandung. Ini servisnya alhamdulillah masih gratis. Sampai berapa puluh ribu sih Bun? 50.000 kilometer. 50.000 kilometer. Oke guys, pokoknya ikutin terus. Selamat pagi Pak. Saya bantu Pak. Oke. Servis. Iya. Iya. Ya, izin Bu. 36. Ya. Oke Pak. Ya, silakan masuk Bu, Pak. Oke, Ya, terima kasih Pak. Satu masuk. Nah, kita tuh ngambil mobil CR-V di sini ya. Tuh ada nggak CR-V yang paling baru? Kayaknya belum ada. Ini apa yang tabrakan nih? Astagfirullah. Civic ya? Ya ampun, sampai kayak gitu. Waduh. Waduh. Nah, itu polisi yang paling jujur.
Kenapa? Polisi tidur. Oh, polisi tidur. Oke, kita sekarang udah sampai. Oke guys, nanti dilanjut dulu lagi ya, karena kita izin dulu lah bikin video. Nah, karena mobilnya itu atas nama istri saya, jadi istri saya yang daftar sana ya. Sebenarnya udah di booking sih. Ini servis untuk yang sebenarnya bukan yang pertama ya, tapi yang kedua. 1000 kilo dulu ke sini, sekarang harusnya 10.000 karena mobilnya jarang dipakai. Kuncinya di mobil ya? Kuncinya ini Pak. Oke siap Pak. Nih Pak. 10.000 kilometer ya. 10.000 kilometer dan gratisnya itu nyampe 50.000 kilo. Nggak tahu ini berapa lama, nggak tahu. Pokoknya tunggu aja ya. Tempatnya enak, nyaman. Di sana ada tempat ruang tunggu di sana. Bisa ngopi. Nah, nanti saya mau lihat di depan nih. Ini depannya itu langsung ini tempat-tempat mobil baru. Nanti kita tanya-tanya di depan. Nah, kita lihat ya servisnya itu seperti apa. Ini pertama kali ganti oli nih saya di sini. Jadi karena di booking dari kemarin udah ditelepon sama pihak dealer, jadi saya nggak nunggu lama ya, langsung dieksekusi. Tuh. Lihat kayak gini ya. Dan setelah ganti oli dan lain sebagainya, nanti langsung dicuci. Dan di sini tuh ada timernya. Timernya kalau nggak salah ini kita tanya coba. Assalamualaikum Pak. Nah, servis di sini itu kan ada timer tuh. Itu paling lama berapa menit? Paling lama sekitar sejam setengahan lah. Sejam setengah guys. Jadi habis ini mobil tuh dicuci ya? Iya, habis dicuci. Dicuci. Ini untuk yang pertama kali saya ganti oli di sini nih. Dari semenjak beli ya. Karena ini mobil nggak dipakai-pakai. Tuh. Jadi biar jok nggak kotor, ininya dipasang sarung. Ini juga tuh. 1 jam setengah lumayan lama ya. Nah ini kan CRV. Kalau ini apa nih? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini mobil apa ini? CRV Ini ya? mobil HRV ya. HRV kalau ini. Sama CRV itu apa yang membedakan CRV sama HRV? Oh, dilihat dari bentuknya juga sih udah beda. Udah beda ya? Harganya jauh ya? Harganya satu kan turbo. Turbo. Oh ini belum turbo ya? Belum turbo. Dari CC juga kelihatan. Iya. Kalau nggak di booking, kita tuh ngantri dulu tuh sana daftarnya. Kalau di booking tuh langsung datang sini, langsung masuk. Jadi semua ini pengecekan keseluruhan ya? Iya. Keseluruhan. Terutama oli. Oli, bersihkan rem, sama pengecekan rem juga. Oh iya. Lampu-lampu, semua level cairan juga. Iya. Nah, yang saya suka dari CRV ini, gearboxnya itu CVT. Jadi CVT itu sekali nginjek, nggak ngoper-ngoper lagi. Lanjut aja terus. Coba sini. Tuh. Kolongannya itu benar-benar bersih, lihat. Dan yang rawatnya juga. Yang nyucinya di rumah. Lihat knalpotnya ya, bersih. Nah, ini tuh mobil SUV yang paling empuk di kelasnya. Fortuner, terus Pajero, ini paling empuk. Nah, antara ini mobil ini nih Prestige sama ini beda. Jadi ini nggak berturbo kayaknya. Coba sini kita tanya. Ini ya, kalau yang ini sama yang itu apa yang membedakan?
Kalau itu nggak berturbo ya? Oh iya, kalau itu non turbo, kalau ini turbo. Turbo. Oh iya, cuman turbo doang. Harganya juga pasti beda, guys. 2,000 years later. Nah, sekarang kita jalan menuju pulang nih ya. Mobil udah dicuci bersih, hujannya itu lebat. Bisa teman-teman lihat, jadi seperti ini kota Bandung kalau hujan ya. Masya Allah, Allahumma shayban nafi'an. Mudah-mudahan hujannya membawa berkah, bukan membawa musibah. Amin. Dan bisa jadi disinfektan buat Corona 19 ya. Amin, amin, amin. Amin. Nah, jadi guys, pada intinya kalau misalkan salah satu subscriber saya ada yang jadi TKI, saya sarankan hasil kerja di sana itu jangan langsung tiba-tiba pengen beli mobil aja. Itu jangan. Kalau bisa, ini mohon maaf guys karena saya nggak tahu Bandung. Ini kemana? Kanan. Jangan tiba-tiba beli mobil aja. Jangan ya. Hanya karena apa? Emosi sesaat tapi penyesalan tiada henti, jangan. Ya itu tadi kata istri saya harus memikirkan masa depan anak. Karena kan tujuan iya, utamanya itu ya, Bi. Tujuan utama kita keluar negeri itu karena kita ingin merubah nasib Iya, dari betul. keterpurukan menjadi hidup yang lebih baik gitu. Amin. Nah, saya beli mobil ini ke satu ya memang alhamdulillah Allah menitipkan rezeki lewat lain, bukan lewat kerja jadi TKI atau kerja ke orang Arab, itu bukan. Kalau hasil kerja jadi TKI, nggak mau saya beli mobil kayak gini. Iya. Pajaknya mahal, bensinnya beda dengan mobil lain. Iya. Karena ini kan mobil berturbo, otomatis bensinnya juga harus diisi pakai turbo. Masa Betul. mobilnya berturbo, bensinnya pertalite kan nggak nyambung. Iya nggak? Iya, untuk apa kebaikan mesin ya, Bill? Iya. Nah, pada intinya memang kalau kita punya mobil itu, kalau kita udah punya mobil harus punya uang lebih. Ingat ya, karena apa? Biaya perawatan mobil itu beda sama motor. Karena harganya juga ratusan juta, otomatis kalau ada sesuatu misalkan salah satu mobil di mobil kita ada yang rusak, ngebetulinnya juga mahal. Jadi jangan sampai hasil kerja di luar negeri itu menjadi sia-sia hanya karena ego kita ingin punya mobil bagus gitu ya. Ya sebenarnya punya mobil bagus sah-sah aja, hak asasi masing-masing. Tapi alangkah baiknya kita punya uang hasil kerja di luar negeri, kerja bertahun-tahun, meninggalkan keluarga, lebih baik ditabung. Tabungkan. Iya. Dan ini bukan berarti saya sok ngatur, cuman ini nge-share aja pengalaman saya, karena biasanya kalau orang kerja di luar negeri itu pulang itu kayak orang bego, Bun. Kenapa saya berani ngomong gitu? Iya, karena kita ketinggalan zaman. Karena terjadi pada diri kamu sendiri. Iya, Ya, itu intinya. Oke? Segitu aja dulu untuk video sehari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA teman-teman semua, biar saya nambah semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Jangan lupa mampir ke channel Feni Listiana dan Will Fix. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.